Banget bisa kembali menemani kalian di Markas kali ini. Kenalin, aku Violin Tasyabila dan aku Nafisa Dinasari. Nah, boleh tahu kita mau ngapain nih Tija hari ini? Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai relasi, Vio. Nah, ngomongin soal relasi nih, hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang punya banyak banget pengalaman organisasi dan relasinya tuh di mana-mana, Tija. Keren banget kan? Iya, bener banget. Nah, ngomongin soal relasi dan organisasi nih, Tija. Mungkin banyak banget ya mahasiswa yang punya banyak relasi, tapi dia nggak pinter gimana caranya untuk menjaga Relasi menjaga relasi tersebut. Karena bener, kalau bangun relasi itu bener-bener ya bisa nambah wawasan kita, terus juga nambah networking, memperluas banyak hal ya. Jadi bukan hanya kenal aja ya. Iya bener, bukan hanya kenal aja. Nah, kamu tahu nggak sih kalau hari ini tuh kita bakal kedatangan bintang tamu yang punya banyak pengalaman organisasi, banyak banget pengalaman organisasinya Tija. Beliau ini dari Universitas UIN Raden Fatah. Iya, UIN Raden Fatah. Jurusannya itu politik Islam. Iya, politik Islam, keren banget. Ya, kalau gitu bisa kita sambut ya bintang tamunya. Kita sambut Kak Juwita. Halo Kak Juwita. Halo. Alhamdulillah baik ya. Nah Kak, boleh banget nih untuk sapa Marsias yang ada di sana. Boleh untuk perkenalan nih Kak. Halo teman-teman. Jadi perkenalkan, aku Juwita Silvana Agustin. Aku merupakan mahasiswa aktif di UIN Raden Fatah Palembang. Untuk sedikit latar belakangku sendiri, aku merupakan pendiri dari generasi anti kekerasan Sumatera Selatan dan juga pendiri dari Pemuda Beraksi bersama dengan teman-teman aku, dan juga aku merupakan putri berbakat Duta Genre Sumatera Selatan, juga Duta Komunitas Pemuda Pegiat HAM itu. Dan terakhir aku merupakan penulis buku Labirin Perjalanan Hidup Tanpa Peta yang alhamdulillah sudah berkeliling 3 negara, Singapura, Australia, dan juga Indonesia. Wow, keren banget Marsias. Keren. Pengalamannya nggak kaleng-kaleng ya, Iya, Tija, bener. Keren banget. Nah, tadi kakak sempet nyebutin kalau buku kakak itu udah ke 3 negara ya. Nah, kalau boleh tahu kok bisa sih Kak? Jadi sedikit cerita ini kan dibantu sama teman-teman aku yang ada di pertukaran pemuda antar negara begitu. Berarti kita ikut juga berpartisipasi untuk Iya, aku merupakan finalis dari 45 pemuda antar negara. Wow, keren banget guys, serius. Nah, kalau untuk kesibukan kakak, apa ya Kak kira-kira? Oke, untuk kesibukan aku sekarang tentunya sebagai penulis, aku lagi nulis buku aku yang kedua, itu lanjutan dari Labirin Perjalanan Hidup Tanpa Peta. Dan aku juga merupakan Wakil Ketua Umum UKMK Pencaksilat UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus Ketua Pelaksana dari Kejurnas Rektor Kap UIN Raden Fatah Palembang, nanti bulan 12 yang akan datang. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Kak, kalau untuk kakak nih, kakak tuh pertama kali tertarik di dunia organisasi gitu. Boleh ceritain nggak sih Kak? Oke, aku tertarik di dunia organisasi pas aku SMA, jadi aku ikut rohani manusia Rohis. Iya, dan akhirnya aku ke Duta Anti Narkoba SMA Negeri 12 Palembang dan berlanjut ke Satgas anti narkotika Sumatera Selatan, dan semua perjalanan ke Sumsel itu dimulai di Komunitas Pemuda Pegiat HAM Sumatera Selatan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu baru dimulai perjalananku sehingga akhirnya seperti ini. Iya, keren Bisa banget mewakili Kak perjalanannya. Oke, tadi kan kakak udah keren banget nih. Nah, mungkin kakaknya haus dari perjalanan jauh. Nah, kita ada sedikit minuman lah ya. Iya, boleh Oke, banget, Kak. terima kasih. Supaya kakaknya nggak haus gitu, nggak sehat ya waktu lagi ngomong, bener Ih, banget. kebetulan banget ya Maca. Iya. Kebetulan aku tuh Maca holik guys. Iya, Aku suka banget sama Maca. Iya, sama banget. Boleh Kak untuk diminum Kak, kalau Boleh. memang haus Ya, ya. 90% cewek itu suka Iya, makan. suka maca ya, bener. Keren banget. Tapi ingat ya guys, untuk gulanya harus dikurangi. Iya, bener. Karena kesehatan juga penting ya Kak. Iya betul, kita harus paham sama kondisi tubuh kita. Bener Kak, bener. Nah,
Nah, tadi kita di belakang tuh sempat ngobrol ya kak, kalau kakak tuh bener-bener didukung banget ya sama orang tua ya. Nah, kok bisa sih kak orang tua kakak tuh ngelihat kakak tuh punya skill di bidang ini gitu? Bisa nggak ceritain kak? Oke, jadi orang tuaku alhamdulillah sangat-sangat mendukungku dan tidak pernah menuntut apapun sebenarnya. Jadi sejak kecil itu aku terlihat memiliki bakat di dunia seni, dan cara ngomongku tuh udah berbeda dengan anak-anak sebelumnya. Bahkan ada beberapa orang yang bilang aku itu kalau ngomong tuh kosakatanya terlalu dewasa. Maksudnya kayak aku tuh menggunakan bahasa yang begitu baku gitu loh. Nah, di situ orang tuaku melihat potensi sehingga aku dikenalkan dengan dunia puisi, dan akhirnya sampai sekarang aku mencintai dunia itu. Nah kak, kalau dulu kakak tuh termasuk memang orang yang mudah bergaul atau memang belajar untuk mudah bergaul dengan orang lain gitu kak? Oke, sebenarnya teman-teman, aku tuh tipe orang yang tidak terlalu mudah bergaul. Jadi karena apa? Ada di dalam diri aku tuh aku tuh terlalu takut salah, aku terlalu takut dibenci sama orang. Jadi akhirnya aku menutup diri gitu loh. Jadi lebih baik orang kenal aku daripada aku dibenci orang. Paham nggak sih? Iya paham. Nah, tapi saat ada waktu aku paham nggak semua orang itu harus suka sama kita. Jadi ya aku menjadi diri sendiri. Aku mulai bergaul sama orang, mulai mengenalkan siapa diriku. Dan benar, ternyata nggak semua orang tuh suka sama kita. Iya benar gitu. banget kak, itu benar. Jadi itu nggak apa-apa gitu. Bahkan walaupun kita nggak ngapa-ngapain aja, nggak mengusik hidup mereka, Iya, kadang mereka terbenci benar ya sama banget. kita kan kak. Nah, dari CV yang aku lihat nih, kakak tuh kirim kan CV-nya. Aku lihat kalau kakak ini jadi duta anti narkoba. Bisa jelasin nggak sih perjalanan kakak kok bisa sih jadi anti narkoba gitu? Iya, benar banget sih. Oke, kenapa aku jadi duta siswa anti narkoba di SMA aku? Jadi kemarin itu ketika aku SMA, di mana aku masih mencari jadi diri ya sebenarnya. benar. Aku melihat nih ada pembukaan organisasi, salah satu organisasi di sekolah. Itu kan melalui tes ya. Dan aku tuh kayak ya udah coba aja dulu. Karena aku kemarin sempat ikut OSIS, tapi aku nggak lulus gitu. Jadi kayak aku mikirnya ngabisin kalau gagal pun ngabisin jatah gagal. Aku tuh yakin banget di dunia itu ada kayak ini jatah berhasil, ini jatah gagal. Nah, aku tuh mikirnya ya udah habisin dulu aja jatah gagal gitu. Aku coba-coba, aku pelajari, aku dalami, ternyata itu membawa aku sejauh ini gitu. Akhirnya aku bergabung di sana. Aku tuh setiap mau ikut lomba, aku nggak tahu kenapa dari kecil aku selalu bilang kayak gini. Tuhan, kalau aku udah submit ini, kalau aku udah kirim ini, artinya ada sesuatu hal yang baik di sana. Iya benar banget. Aku juga mikirnya gitu. Berarti kita sama ya Iya. kak? Tapi kalau seandainya aku ragu kayak aku ragu banget ini, dan benar keraguan itu terlalu besar, aku biasa tinggalin. Tinggalin? Iya, karena aku tahu pasti ada aja halangannya gitu. Iya benar. Kayak entah itu tiba-tiba linknya nggak bisa kebuka kalau mau daftar sesuatu tuh kan. Nah, akhirnya aku daftar tanpa ada masalah di duta siswa anti narkoba ini. Sudah akhirnya aku daftar dan akhirnya aku terpilih, aku berorganisasi. Pada saat itu aku diundang ke Suara Lipa Hotel, itu ternyata pelantikan Satgas anti narkoba Sumatera Selatan pada saat itu aku berdua dengan teman aku. Dan setelah itu aku paham, aku ketemu sama BNN di situ. BNN, Iya, aku ketemu sama BNN dan aku paham di situ ternyata relasi itu penting banget loh gitu loh. Kan ketika kita ketemu orang besar kan bukan dari keluarga yang hebat ya. Ketika aku ada di hotel duduk bersama orang-orang hebat, ya aku sangat-sangat bangga dengan diri aku gitu. Kita juga hebat ya kak. Iya. Nah, di saat itu ya di situ aku tahu, oh berarti aku harus cari lagi nih relasi-relasi. Aku nggak cukup sampai di sini gitu. Benar banget kak. Dan dukungan juga pastinya, dukungan dari orang di sekitar. Tapi kalau misalkan kakak ada rasa takut nih, kayaknya aku takut deh buat coba. Ada nggak sih kadang dukungan dari orang tua kayak nggak apa-apa, coba aja dulu. Pasti ada, orang tua aku malah sangat mendukung aku. Sangat mendukung banget Iya. kakak berarti. Dan orang tua aku tuh kayak nggak apa-apa banget kalau aku gagal. Aku tuh setelah habis lama pasti di video call sama Bener-bener ayahku. support banget iya. Iya, kayak kemarin kan aku lomba silat kan, dan aku tuh pas final, aku kan sudah masuk final nih. Itu kan 1 dan 2, sedangkan lawanku tuh yang benar-benar udah sampai nasional yang benar-benar hebat banget, sudah sampai prof ya kalau nggak salah. Dan sedangkan aku tuh yang baru merintis di dunia pencaksilat. Aku kan bilang kalau aku kalah, aku juara 2, terus kayak ayahku harus nelpon, kamu nggak pernah kalah, kamu itu cuma juara 2 gitu kan ayahku. Iya dukung banget orang Iya, tuanya ya. saya pula sama ayah. Sayang banget sama ayahnya ya. Nah kalau kakak tuh bergabung di komunitas founder forum generasi ya kak. Nah itu bisa diceritain nggak sih pengalamannya, kok bisa sih tertarik gitu?
Oke guys, jadi aku pendirinya, aku pendiri dari generasi anti kekerasan Sumatera Selatan. Udah berjalan 2 tahun dan juga itu ada kurang lebih 60 anggota. Tapi sekarang lagi istirahat karena banyaknya kegiatan. Jadi generasi anti kekerasan itu lahir dari aku melihat sebenarnya ketika aku sekolah tuh ngelihat bukan cuma di dalam sekolahku sendiri, banyak di sosial media juga pembulian. Ya pembulian dan juga banyak cewek-cewek itu korban KDRT dan itu tuh gak berani bersuara gitu loh. Jadi di situ aku merasa prihatin dan saat itu akhirnya aku berinisiatif lah untuk membuat generasi anti kekerasan Sumatera Selatan itu sama teman-teman dari generasi anti kekerasan nasional. Iya keren banget, Kak. Sosial kakak itu Ini tinggi ya, tinggi banget ya, dia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Iya, sama kayak udah beraksi itu aku dan 9 temanku tuh ngeliat banyak teman-teman yang kelaparan di luar sana. Aku kan suka pulang malam ya karena kadang tuh pulangnya baru bisa malam gitu. Jadi ngeliat banyak banget yang kelaparan, banyak banget yang nggak sekolah. Jadi akhirnya karena kami punya relasi, balik lagi aku punya relasi yang mau memberikan hartanya kepada teman-teman. Jadi akhirnya kami buatlah Pemuda Beraksi sebagai wadah untuk menyalurkan teman-teman yang ingin berdonasi atau bersedekah gitu loh. Nah, Marsian, berarti relasi itu penting banget ya, Kak. Penting banget. Kakak sendiri sih kapan untuk pertama kali kakak sadar bahwa relasi itu tuh penting banget, Kak? Bener, Kak. Pertama kali. Oke, aku pertama kali sadar relasi penting itu sebenarnya udah lama ya, udah dari SMA aku sadar relasi itu penting banget. Karena ketika kita di jalan, kita kadang ketemu sama orang, ternyata itu relasi kita. Kayak tadi yang aku bilang BNN tadi ya, aku di Suara Nadu IPA ketemu sama dia. Terus aku pernah jalan sehat itu memperingati hari anti narkoba. Aku pikir dia itu kayak lupa anak aku, ternyata dia ingat gitu loh. Kamu kemarin bukan sih anak Satgas? Iya, aku anak Satgas. Dia ingat juga ya sama Kakak. Terus kayak dia bilang, udah sama saya aja gitu. Jadi kayak, wow itu keren banget sih. Sampai sekarang aku ngerasa relasi itu penting banget itu ya, penting Kak. banget itu. Iya benar-benar banget, Kak. Kalau dari pengalaman Kakak nih ya, Kak, skill mana yang penting antara skill dan networking? Menurut Kakak emang yang paling penting? Sebenarnya guys, ketika kita networking ya, kita tuh harus punya skill dulu. Benar, kita harus punya skill, benar banget. Jadi meskipun kita punya relasi juga ya, kita tuh harus ada sesuatu yang dibanggakan Iya, dalam diri benar. kita, bukan dibanggakan sih, yang bisa membuat orang percaya. Oh iya, kalau kita bisa ya, Kak. Iya, Benar. benar. Jadi kayak kalau kita punya skill kan orang lebih percaya sebenarnya dengan kita. Jadi walaupun dikenal tapi kita tuh harus punya kemampuan Iya, juga. kemampuan juga. nggak dipandang sebelah mata juga. Iya, banyak kasus kita kenal banyak orang tapi kita tidak punya kemampuan. Iya, benar. Akhirnya dibilang apa? Oh, dia itu cuma karena orang dalam gitu kan. Jadi ketika kita punya kemampuan kita bisa membantah itu. Loh, aku memang pantas dengan skill yang aku punya gitu loh. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal relasi nih, kalau Kakak sendiri tuh ngebangun relasi itu tuh apakah pilih-pilih orang atau semuanya tuh diajak bergabung gitu? Ngerti nggak sih, Kak? Oke. Jadi sebenarnya relasi yang banyak itu membuat kita banyak dikenal orang. Tapi relasi yang sedikit namun berkualitas itu bikin kita mendapatkan potensi yang lebih besar. Aku lebih milih dua-duanya. Ya, jadi kita nggak apa-apa kita bangun relasi ke semua orang. Balik lagi dengan memilah. Memilah ya, Kak? Iya, memilah. Sebenarnya semua orang itu berhak kita tuh harus temen sama semua orang guys. Kita nggak tahu. Aku nggak tahu kamu siapa. Siapa tahu nantinya aku membutuhkan kamu gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya relasi itu gimana kita membentuk hubungan sama orang lain. Gitu. Jadi ya udah bentuk aja hubungan sama seluruh orang gitu loh. Berarti nggak boleh pilih-pilih teman. Iya, nggak boleh pilih teman, tapi ada memang yang toksik dan emang harus kita cut gitu. Dari ya, Kak. Cuma balik lagi kita jangan menghakimi orang guys. Kita nggak tahu di belakang dia ada apa. Iya, betul. Gitu. Jadi relasi dengan orang-orang yang punya bisa memberikan dampak positif ya, Kak? Iya, begitu. Iya, karena lingkungan juga berpengaruh ya, Kak. Dan bagaimana kita menghargai orang juga. Iya, benar. Ya, aku mau tanya nih, Kak, apa sih yang membuat kakak tuh untuk mudah diingat orang? Iya, benar, Kak. Oke. Gimana diingat? Tadi kan kayak tadi kan diingat diingat sama temennya ya. benar BNN tadi kan. Iya. Jadi aku ngerasa ya setelah aku apa ya
bergelut di dunia organisasi, orang tuh bakal ingat dengan kita jika kita tuh punya ciri khas, Ciri dan juga khas, kita punya benar. kemampuan. Jadi relasi itu bagaimana kita membangun kepercayaan seseorang pada kita gitu loh. Kayak kalian bisa mengundang aku di sini karena kalian percaya aku bisa menyampaikan materi yang kalian inginkan begitu kan. Jadi ketika kita punya kualitas, ketika kita punya ciri khas, jadi aku tuh agak aneh tapi ciri khas aku tuh aku nggak bisa ngomong kayak aku lebih mudah inget aku gitu loh. Awalnya aku pikir itu kekuranganku ya, tapi setelah aku pikir-pikir ya karena aku nggak bisa ngomong kayak aku lebih inget Iya, gitu. benar-benar Jadi banget. itu Justru kekurangan kita justru malah mudah ya, benar benar-benar. terus juga konsisten kita yang buat orang tuh lebih percaya dan menghargai kita gitu loh. Oh ya, untuk mahasiswa nih Kak ya, apa sih kesalahan terbesar bagi mahasiswa untuk membangun relasi gitu? Nah ini, jadi kesalahan mahasiswa ketika membangun relasi tadi guys, aku pernah bilang kita tuh kalau nyari relasi tuh jangan dipilih-pilih gitu loh, tapi tetap harus menyaring dari relasi tersebut. Jadi banyak teman-teman mahasiswa itu yang menghubungi relasinya ketika membutuhkan. Contohnya, iya, benar-benar. ketika contohnya seandainya kalian kenal sama aku, kalian cuma hubungin aku pas kalian butuh, tapi ketika jauh sebelum itu kalian kayak nggak ada ngapa-ngapain gitu, kayak ya nggak peduli gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh kepedulian kita sama orang-orang tuh penting banget gitu loh. Kita jangan hanya memanfaatkan atau menjadikan relasi itu sebagai keuntungan bagi kita. Iya. Jadi orang tuh malas gitu loh sama kita kalau kita cuma oh aku lagi butuh sama dia aku hubungi, setelah aku butuh ya udah aku nggak butuh lagi. Itu kan nggak baik ya sebenarnya gitu. Kurang ya etika. Kurang menghargai. Ya. Kalau misalkan jalin hubungan relasi dengan orang tuh cara kakak buat misalkan nih kalau kita udah kenal nih dengan banyak orang, cara kakak menjaga hubungan itu gimana? Oke, jadi guys, sebenarnya untuk aku pribadi, aku tuh merasa semakin banyak kamu berrelasi itu ada dua kemungkinan. Semakin banyak kamu dibenci dan semakin banyak kamu disukai. Dan itu tuh tidak bisa dihindari. Dibenci orang itu pasti, dan disukai orang tuh juga pasti gitu loh. Jadi cara aku menjalinnya ya seadanya aja. Aku ketika aku melihat seseorang kesusahan, aku coba bantu semampuku tanpa merugikan diriku sendiri ya. Jadi ingat kalian harus self love. Jadi seadaku aku bantu dia ketika aku bisa, dan juga ya aku peka lah terhadap lingkungan sekitar. Tapi ya tadi jangan saat kita butuh gitu loh. Karena kenapa kakak tuh bisa jadi duta inspirasi ya, kakaknya sangat menginspirasi banget. Iya, menginspirasi Baru banget. yang baru setengah jam mungkin Iya. ya sampai sudah Iya benar, banyak banget. ya. Nah nih kak, apa etika yang memang harus dimiliki mahasiswa ketika dia bangun koneksi? Etika yang harus dimiliki mahasiswa ketika bangun koneksi adalah tetap menghargai siapapun. Aku selalu meng-highlight itu karena itu penting banget guys. Kita untuk menghargai siapapun, kita minta tolong dengan orang. Bagaimana kita menghargai dia, dan juga bagaimana nantinya ketika kita ditolong sama orang, kita juga harus menolong orang lain. Iya, Aku selalu bilang sama teman-teman, kalau aku pernah saat itu tuh ada teman aku yang kayak bilang aku nggak tahu gimana cara balas budi sama kamu ini. Aku bilang kamu nggak perlu balas budi sama aku, kamu lakuin itu di orang lain. Karena aku percaya nantinya akan ada Tuhan tuh bakal kasih kita balasan gitu Iya, loh. benar, Jadi benar. bagaimana kamu ingin diperlakukan, ya lakuin orang juga gitu. Iya. Dan jangan pernah mengharapkan apapun gitu loh. Jadi aku tuh selalu sebenarnya sebagai manusia ya pastinya aku nggak sesuci. Ketika aku membantu orang pasti aku pengen dapat kayak gitu juga. Aku Iya, pengen benar. dibantu juga suatu saat. Dan ibuku selalu bilang kayak gini, kalau kamu bantu orang, kamu jangan mengharapkan dari orang itu, kamu harapin dari Tuhan gitu. Iya. Tuhan aku bantu orang ini, nanti ketika aku susah tolong kirim orang lain juga untuk bantu aku gitu. Akan kasih bantuan yang lebih ya. Iya, benar banget. Sebenarnya kakak tuh tadi kakak udah jelasin nih, kakak tuh punya jiwa introvert ya. Nah, gimana? Iya, introvert banget ya. Nah, gimana cara kakak tuh supaya menyapa sisi introvert itu gitu? Oke guys, sebenarnya itu kemarin sempat bingung ya, introvert sama extrovert tuh aku tuh gimana gitu. Iya. Karena aku merasa aku tuh lebih condong introvert. Aku tuh suka banget di kamarku. Cuma di kamarku aku suka. Semua orang suka di kamar, Masian mungkin lagi nontonnya di kamar ya. Iya. Jadi aku tuh suka banget di kamarku, dan aku tuh ketika aku capek tuh kayak aduh ini enak banget sendirian, nggak ada orang gitu loh. Tapi ketika aku pelajari, ternyata setiap orang tuh punya sisi introvert dan extrovert, dan itu tuh nggak pernah ada gitu loh. Iya, bener, Itu nggak cuman bener kayak kata-kata yang dibuat oleh kita sendiri bener, gitu. bener. Jadi kayak introvert dan extrovert tuh semuanya ada. Bisa jadi hari ini kalian introvert, besok kalian extrovert gitu loh. Itu tuh cuman mana yang lebih condong aja hari ini.
ya kita kalau mood kita lagi baik kita extrovert, kita kayak ceria, kita kayak happy. Tapi kalau kayak aduh lagi banyak masalah nih, ya kita lebih cenderung diem, terus kayak lebih cenderung marah-marah, kayak nggak mau dideketin orang. Ya itulah tadi sisi introvert dan extrovert itu semuanya ada gitu loh. Tapi nih ya Kak, kemarin aku sempat baca buku ya, kalau misalkan relasi itu kita harus punya sisi yang bisa menarik orang lain ya Kak. Nah, dengan cara kita tuh harus ramah ke semua orang. Gimana kalau misalkan kita low battery? Kayak kita tuh capek banget nggak bisa apa sih namanya menghadapi orang itu, tapi kita harus percaya itu gimana nih Kak? Guys, sebenarnya menghargai orang tuh nggak harus ceria. Iya bener. Benar, jadi kayak menghargai orang tuh kalian nggak harus ceria, cukup jadi diri kalian sendiri yang sopan, yang tetap ramah dan menghargai orang. Kita kayak aduh udah capek banget nih. Misalnya, aduh aku lagi di podcast ini, aku lagi capek banget, tapi gimana aku menghargai kalian berdua? Misalnya, ya aku tetap senyum, tetap enjoy. Itu kan cara aku menghargai kalian. Aku paham, oh kalian di sini juga meluangkan waktu loh gitu. Jadi aku nggak boleh. Jadi kita tuh kalau bisa lihat dari sisi orang juga gitu. Benar. Jadi kalau seandainya memang capek banget invite-nya, aku mau ketemu seharian, mau marah-marah, mending kita diem dulu di rumah. Aku pernah sih kayak udah seharian aku capek banget, aku biasanya kebiasa dulu sih, tarik nafas, kayak enjoy, karena orang di situ tidak bisa menyesuaikan dengan mood kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan kakak capek nih pulang ke rumah, pernah nggak sih ngediemin orang tua kayak, tapi orang tuanya ngerti nggak Kak? Aku biasanya bilang dulu sama ibuku, aku mau di kamar, jangan ganggu aku gitu. Karena kita harus kasih pengertian Karena kan orang tua juga nggak bisa nebak mau kita apa. Ya komunikasi itu kan penting banget ya di setiap hubungan, walaupun itu hubungan apapun ya, itu komunikasi penting. Jadi kayak bilang, oh bu aku capek bu ini gitu. Biasanya ibuku tuh kayak buatin apa yang aku suka. Aku tuh suka banget guys sama bubur ayam. suka banget sederhana. Iya, sederhana. Dan patentnya aku kalau ada sesuatu aku tuh kayak bilang ke diriku sendiri, semangat, kalau menang aku beli tuh bubur ayam gitu. Tapi kalau kalah juga aku makan bubur ayam. Iya, ribetnya berarti bubur ayam. Karena kayak seperti kekalahan dengan Iya, benar. Tapi kakak tuh kadang malu-malu nggak sih kalau untuk mulai percakapan sama orang lain? sebenarnya kadang malu-malu. Iya, malu-malu Aku lihat ya. gimana orangnya gitu. Nggak setiap hari aku berani dan nggak setiap saat aku berani sama orang itu. Dan guys, sebenarnya kita boleh ya untuk memulai percakapan, mengenal orang lebih banyak, tapi balik lagi mengamati itu penting. Ya kalau kalian lihat orangnya, aduh orang ini kayaknya udah capek banget, udah kelamaan pengut, nah kalian mau kalian ajak ngobrol juga, dia bakal nggak respon kalian yang baik. Mungkin dia ada masalah, selalu ambil sisi positif. Ya, karena kita juga harus ngertiin kondisi seseorang ya Kak. Kita Kita harus ingat ngertiin. Nah, kalau menurut kakak nih ya Kak, kalau hari ini kan kita judulnya tuh kenal banyak orang tapi bisa apa? Nah, gimana kakak bisa melakukan itu? Oke guys, balik lagi, kenal banyak orang tapi bisa apa? Itu sama kayak yang aku ucapin tadi kan. Jadi skill apa yang kita punya, relasi yang kita bangun. Emang kita tuh harus bangun seluruh relasi itu seluruhnya dengan semua orang. Tapi balik lagi dengan kapabilitas kita, dengan kapasitas yang kita miliki gitu loh. Ya aku kan politik Islam dan aku nantinya akan ke kementerian. Ya, akhirnya ya aku bangun relasi dengan orang-orang kementerian gitu loh. Kan sebenarnya kalau seandainya aku ini nggak apa-apa ya sebenarnya, kalau seandainya aku politik Islam tapi aku bangun relasi dengan kedokteran itu nggak apa-apa, tapi agak nggak nyambung gitu loh. Nggak mungkin aku minta aku ini butuh kerjaan nih, aku nanya di mana ya Pak Dokter aku bisa cari kerja di sini. Iya, benar. Sedangkan di situ Nggak nyambung ya. itu awal-awal kedokteran Iya, gitu. iya. Itu kan sedikit nggak nyambung. Mungkin memang dokter itu bisa jadi relasi kita nantinya. Tapi untuk lebih dalam ya kita cari tahu jalan kita kemana sih gitu loh. Tapi balik lagi relasi itu penting gitu. Relasi penting ya Kak, penting banget. Nah, kalau kakak ini kan dari jurusan ilmu politik, debat nggak sih? Pernah sih aku debat di kelas setiap hari. Debat di kelas tiap hari. Ya karena ya memang basicnya itu iya, gitu loh. bener-bener. Dan juga banyak juga ikut kompetisi ya. Banyak debatnya kompetisi itu gitu loh. Kompetisi debat ya Kak. Waktu itu pernah debat di mana Kak? Oh, aku pas pemilihan duta gendernya juga ada sesi debat kalau nggak salah. Sesi debat? Bukan debat sih, lebih ke diskusi. Diskusi forum kayak Iya, gitu. terus juga kemarin aku sempat ikut yang OJK gitu loh. OJK. Kayak debat. Sekali Iya, debat. iya, suka banget debat ya Kak. Kita udah ngobrol-ngobrol nih kan. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi Q&A Kak. Iya, ada pertanyaan dari Mas ya. Oh, oke, boleh. Excited banget. Iya, karena iya benar excited banget. Iya. Mungkin boleh untuk pijat ya. Nih, saya mahasiswa yang kurang percaya diri karena belum pernah ikut organisasi. Apakah saya masih bisa mengejar ketertinggalan pengalaman dibanding teman-teman lain? Gimana boleh Oke, teman-teman. Jadi aku pernah belajar soal ini. Aku tuh pernah ya bilang kayak gini ke orang tua aku.
aku tuh ngerasa tertinggal gitu loh. Iya, benar. Karena aku ngerasa kayak orang-orang di lingkungan tuh sudah lebih tinggi daripada aku. Terus ibuku tuh bilang gini, ya kamu baru ditanam SMA, dia udah ditanam pas SMP gitu loh. Jadi kayak Beda apa tumbuhnya. ya, apa yang kita tanam hari itu kan nggak langsung berbuah gitu. Iya, benar. Ya udah, kalau seandainya kamu ngerasa belum percaya diri dan belum ikut organisasi, mau mulai sekarang dan takut ngerasa tertinggal, ini bukan perlombaan. Iya, benar. Jadi Kita bukan nggak berlomba perlombaan. dengan Iya, siapapun kita ya. nggak berlomba dengan siapapun. Kita cuma berlomba dengan diri kita sendiri. Karena kita punya porsinya sendiri ya. Jadi ya udah, mulai aja sekarang, mulai sekarang kita lihat hasilnya nanti gitu loh. Bahkan sebenarnya nggak memungkinkan kamu yang mulai nggak menutup kemungkinan kamu yang mulai sekarang sama aku yang mulai kemarin itu lebih cepat kamu tumbuh. Kita nggak tahu. Benar-benar Siapa tahu kamu beda-beda. ya, siapa tahu kamu di tanah yang sering hujan, jadi kamu tumbuhnya lebih cepat dan aku di tanaman, kan? kayak tanaman sih, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Beda tempat tumbuh ya beda juga pertumbuhan Jadi ya kan. jangan pernah takut tertinggal. Kita nggak berlomba dengan siapapun. Kita hanya dengan diri kita sendiri. Aku biasanya matokin kayak tahun ini aku tertinggal nggak ya dengan tahun sebelumnya aku Benar, Kak, gitu. benar. Karena aku juga waktu SMA juga kayak gitu Kak. Ternyata mengejar hal itu tuh ya kita nggak selalu merasa tertinggal gitu. Iya. Benar. Oke, mungkin selanjutnya ya pertanyaannya yaitu apakah networking itu harus selalu dengan orang-orang yang lebih senior atau lebih sukses atau juga teman sebaya yang juga sama pentingnya gitu kan? Oke guys, networking tuh nggak harus selalu dengan senior, dengan teman sebaya, dengan adik kelas, dengan siapapun itu tuh penting banget. Nggak harus teman sebaya, ya itu penting banget. Jangan memilih orang-orang tuh melihat orang tuh dari umurnya, Iya, dari benar. umurnya. Jangan anggap remeh ya. Iya, Kak. dan jangan anggap siapa yang bicara atau umur berapa sih, kayak aduh kamu ini baru usia berapa, aku udah usia berapa, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Bahkan ini aku pernah kata pelatihku, sebenarnya kata-kataku ini template semua. Pelatihku tuh bilang, Kak Zofagli Lubis, dia itu pelatihku ya, dia bilang kayak gini, Juwita, meskipun kakak udah duluan dibanding kamu, nggak menutup kemungkinan nantinya kamu bakal lebih sukses daripada kakak. Iya, gitu loh. benar. Jadi dia sangat menghargai aku. Di situ aku belajar, oh ternyata benar. Dia bilang di usia kakak, misalnya kakak di usia 20 tahun kakak udah bisa gini, sedangkan kamu di usia 18 tahun kamu udah bisa gini. Berarti ya nggak bisa menutup kemungkinan umur tuh jadi patokan gitu loh. Gitu, jadi aku belajar banget itu. Boleh, Oke, mungkin next question ya. Ini Kak, kalau harus memilih antara mempertahankan IPK tinggi atau mengikuti organisasi yang sangat menyita waktu, apa yang akan Kakak prioritaskan? Tadi Kak, karena kan banyak relasinya, bener-bener aktifnya tuh di non akademik ya, bener. Nah, gimana nih Kak ini membahas tentang akademik nih? Jadi sebenarnya aku tuh dulu tuh obsesi banget sama IPK 4. Iya, sama ada berarti. Dan kayak aku tuh pengen banget kayak tutup jalan semuanya, ternyata benar nggak bisa terjalankan semulus itu. Iya, Tapi IPK aku masih aman kok. Untuk IPK tinggi atau mengikuti organisasi yang sangat menyita waktu, IPK atau perkuliahan itu adalah tanggung jawab kita. Iya, benar, tanggung jawab Jadi kita. orang tua kamu nggak nunggu kamu sebagai sarjana organisasi, Iya, tapi di situ benar. kamu mau menjadi sarjana apa yang kamu ambil kan. Nah, jadi gimana caranya? Ya sebenarnya aku juga nggak tahu jawabannya. Karena aku juga sebenarnya sedikit sulit itu soal membagi waktu. Mungkin dua-duanya ya Kak? Iya, karena dua-duanya bisa dijalanin. Iya. Sebenarnya komunikasi sama dosen kalian, aku kalau biasanya aku kan sering keluar kota ya. Iya. Jadi kayak bahkan aku tuh hampir tiap minggu gitu loh. Keluar kota? Iya, keluar kota, keluar kabupaten juga. Jadi kayak kadang ada acara di sini, ada kegiatan di sini, ada kegiatan di sini. Aku tuh jarang masuk akhirnya. Jadi gimana aku komunikasi sama dosen, aku minta maaf atas kelalaianku. Iya, benar. Dan aku tidak menuntut nilai, aku hanya bertanya adakah yang bisa lakukan untuk mengejar ketertinggalanku. Dan dosenku alhamdulillah mendukung, kayak oh kamu untuk karena teman-teman kamu udah belajar ini, kamu pelajari ini. Dan aku berusaha semaksimal mungkin apa yang teman-teman aku dapat di kelas, aku juga bisa dapat gitu loh. Tapi kembali lagi gimana cara kita ke dosen, nggak mungkin oh kita jam kelas dia loh dan kita datang ke dia, ya nggak mungkin kita cuma kayak modal terima kasih aja, itu nggak mungkin kan. Karena kita gitu. juga harus tetap menghargai dosen. Yang namanya dosen menghargai waktu dia gitu loh. Kita yang menyesuaikan waktu, jangan kita yang kayak Pak aku besok mau ketemu Bapak ini bisa nggak gitu. Jadi kayak ambil Kita kita maksa dosen. juga ya. Iya, dan dua-dua ini bisa loh dijalanin Secara barengan ya, secara Kak? barengan, tapi ada yang satu yang tertinggal, kesehatan. Iya, kesehatan. Karena apa? Aku sendiri sekarang tidur aku tuh terganggu banget. Dan aku tuh tidur cuma 2 jam, cuma sejam. Aku tuh bener-bener yang kayak hari ini harus ngerjain ini, terus kayak aduh aku baru bisa tidur sekitar jam 4 dan aku bangun jam 5 dan aku tuh udah ada acara jam 6 gitu loh.
Jadi kayak sepadat itu. Jadi apa yang aku lakukan ya, balik lagi kalau jam tidurku sudah nggak ada, udah mengatakan ya udah, akhirnya ini juga dari pelatihku, dari Kak Zul Lubis, dia bilang kalau tidak jam tidur kamu mengatakan jangan, pola makan kamu jangan dirusak. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak aku benar-benar ngejaga pola makan aku gitu loh. Tapi sekali untuk menghibur diri ya nggak apa-apa kita minum-minum yang kayak atau makan makanan yang ya jadi gitu. Karena kita perlu happy juga. Iya, dan manfaatkan waktu ya. Aku kalau lagi free ya tidur. Kamu tuh nggak pernah tidur gitu loh. Bukan cari kesibukan lain ya. Gue nggak main HP atau gimana ya. Kalau lagi free ya aku tidur gitu. Berarti kesehatan tetap penting ya Mas. Iya, Ya, kesehatan penting. Ya jangan banyak-banyak begadang kalau nggak penting gitu Kalau loh. nggak penting. Nah, kita udah di penghujung. Iya, penghujung nih Kak. Mungkin ada kata-kata motivasi atau yang ingin Kakak sampaikan ke kasihan sih Kak. Oke teman-teman, jangan pernah takut untuk hal apapun. Kamu hidup di dunia ini, artinya Tuhan telah membuat jalan terbaik untukmu. Tuhan itu sangat-sangat baik. Jadi kalau kamu gagal hari ini, kamu tertatih hari ini, itu nggak apa-apa. Karena pada hakikatnya aku selalu dibilang orang hebat, padahal enggak. Aku nggak pernah hebat. Aku hanya tetap memilih berjalan di saat kakiku sudah patah berdarah. Di gitu teman-teman, tetap jalan aja gitu loh. Kalau capek istirahat, tapi jangan sampai berhenti. Banget Kak, terima kasih ya Kak. Iya banget. Terima kasih banyak Kak atas insight-nya. Karena luar biasa. Iya, insight-nya luar biasa banget. Networking itu bukan soal berapa banyak orang yang kita kenal, tapi seberapa banyak hubungan yang bisa kita bangun ya Kak. Keren banget Kak, terima kasih banyak ya Kak Nita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya. Dan ada masih ya.